saat mencoba syuting di siang hari. Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita akan sering membahas tentang bisnis dan marketing. Kali ini Ya, lihat dulu deh, takutnya ada tukang dagang lagi lewat, biar nggak kepotong-potong. nggak ada Pak. Aman ya? Aman. Oke, selamat datang kembali di channel saya di Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering membahas tentang bisnis dan marketing. Sebelumnya, gue minta maaf. Sebetulnya gue mau tag-nya tuh siang, tapi ternyata banyak banget gangguannya gitu loh. Stres gue. Video kali ini saya mau bahas dengan teman-teman itu bagaimana caranya mempraktekkan apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi di mana ada video sebelumnya saya bahas tentang 6 kebiasaan orang-orang yang sukses. Buat yang belum nonton, silahkan klik link di atas sini ya. Nah, tonton dulu. Kalau kalian belum tonton dulu, baru kita bisa praktek. Bahasan kali ini kita akan fokus ke mengubah kebiasaan bangun siang menjadi bangun lebih pagi. Kalau kalian masih bingung, kita akan tulis juga. Saya akan pindah ke papan tulis dan akan saya jelaskan lebih lanjut di sana. Oke? Kita tulis ya. Kita pindah ke papan tulis. Wah. Oke, sekarang kita udah di whiteboard. Kita akan coba mulai dirinci apa aja. Jadi ketika kamu mau mulai berubah, pertama saya harus ingatin sekali lagi itu adalah diperlukan tekad yang kuat. Tekad kalian untuk menonton video ini dari awal sampai akhir pun dan kegagalan kalian menontonnya sampai selesai itu menunjukkan tekad kalian yang mungkin kurang kuat juga gitu dan terlalu terburu-buru gitu. Ingat, perubahan itu tidak selalu mudah. Tapi enaknya sekali kita udah nempel, udah berubah, itu susah juga buat ngerubah kebiasaan yang udah baik itu gitu loh. Jadi menurut saya worth it banget kalian luangkan waktu buat nonton video-video ini dan mulai praktekkan di rumah. Sekarang yang pertama saya akan tulis ini praktek ya. Praktek. Praktek apa? Bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Buat kalian yang udah tahunan susah banget bangun pagi, nih mulai serius kali ini. Saya sarankan kalian bawa kertas dulu sekarang dan bawa pulpen untuk nulis. Saya kasih waktu dulu ya. Bawa kertas sama pulpen buat nulis. Karena meskipun kalian bisa ulang-ulang video ini, tetap menulis itu penting. Menulis itu membuat pikirannya lebih tajam. Oke, saya kasih waktu dulu. Udah? Oh belum? Oke, lanjut lagi. Udah ya, kalau belum pause dulu. Jangan sampai saya juga ikut nungguin. Oke, kita mulai. Yang pertama, tadi saya bilang ini poin ini paling penting dari semua poin. Poin ini yang menentukan apakah kamu mau melanjutkan untuk mengubah kebiasaan itu atau enggak. Poin pertama adalah mindset kalian. Mindset yang berasal dari paradigma. Apa ini lagi katanya? Ya nanti pelan-pelan saya jelasin. Mindset itu berasal dari yang paradigma itu, yang nantinya kumpulan ini akan menjadi motivasi paling kuat kalian. Simpelnya gini. Kalau motivasinya kuat dan logis menurut kalian, pasti kalian itu mau ubahnya dengan tekad dan pengorbanan apapun. Setuju nggak? Misal, saya kasih contoh. Di hari biasa biasanya kalian susah bangun pagi gitu. Misalnya bangunnya jam 5, jam 6, atau jam berapapun lah ya. Tapi suatu waktu kalian punya job. Apapun jobnya, atau tugas kantor, ataupun apa yang kalian kejar, dan kalian harus bangun subuh 4:30. Coba ingat-ingat, ada pengalaman kayak gitu? Biasanya bangun kan, bahkan persiapannya pagi 4:30 jam 4 udah bangun, udah siap, udah mandi, udah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dasarnya dari motivasi. Motivasi ini harus logis, kita akan bongkar juga. Berasal dari paradigma atau sudut pandang kalian. Kalian berpikir, sudut pandang kalian berpikir waktu itu bahwa 4:30 itu saya udah dijanjikan oleh bos. Maka paradigma ini, sudut pandang ini, menurut kalian bos itu adalah nomor 1 misalnya. Pekerjaan adalah nomor 1 ataupun duitnya nomor 1 atau kalian takut dipecat adalah sudut pandang kalian paradigma nomor 1.
maka urutan prioritas nomor 1 itu akan mengalahkan prioritas yang lain. Prioritas nomor 2-nya adalah tidur. Setuju? Dirasakan karena saya ngobrol ini adalah saya ingin kalian pun ikut berpikir dan merenung gitu loh. Jadi bukan cuma mentah-mentah nerima apa yang saya omongin, dirasakan. Karena saya pun ngomong ini berdasarkan pengalaman yang dibukukan dengan teori tentu saja. Oke? Kalian rasakan, pikirkan bahwa bener nggak sih waktu itu saya bangun dan ini penting. Kalau benar, waktu itu berarti di hari itu shifting, ada perubahan paradigma, perubahan prioritas di mana bangun pagi menjadi lebih penting daripada tidur. Di hari yang lain ketika tidak ada motivasi untuk bangun, prioritasnya pun bergeser. Jatuh. Kalem. Jadi ketika itu misalnya di hari yang lain kalian tidur lebih penting daripada bangun gitu. Kenapa? Karena memang nggak ada motivasi untuk bangun. Buat apa? Sebetulnya ini dulu dibenahi. Ini yang akan menentukan apakah kalian bisa lanjut atau enggak. Dan nantinya ini akan mengumpulkan menjadi mindset. Nanti bangun pagi itu akan kita kumpulkan beberapa paradigma dan menghasilkan mindset. Kalau ininya udah kuat, oke, ini teori dulu ya. Nanti kita bahas langsung ke sini. Ininya udah kuat, baru kita akan melahirkan apa yang namanya mindset, paradigma, motivasi, tujuan atau perilaku baru. Perilaku di sini. Kalian akan berlaku bangun misalnya. Ini penting. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita akan bahas lebih mendalam, lebih detail. Bangun lebih pagi. Tadi kan umum, sekarang bangun lebih pagi. Sekarang saya mau tanya, seberapa penting sih bangun pagi buat kalian? Buat di video sebelumnya saya kan bilang bahwa kebanyakan orang sukses, ciri khasnya tuh bangun lebih pagi gitu loh. Hampir semua yang saya kenal loh, jangan salah. Bangun lebih pagi, lebih awal. Gak malas-malas mereka itu. Oke? Jadi seberapa penting bangun pagi buat kalian? Coba pikir lagi, penting gak sih? Kalau nggak penting, lebih baik nggak dilanjut. Setuju nggak? Sekarang pikirin dulu. Saya kasih waktu kalian buat berpikir. Jangan lama-lama ya. 5, 4, 3, oh belum. Oke, silakan lanjut. Penting nggak bangun pagi? Bingung? Saya kasih contoh buat saya sendiri waktu itu. Saya terbiasa bangun agak siang. Biasanya saya bangun pagi terus tidur lagi gitu loh. Nah sekarang saya bangun pagi nggak tidur lagi karena kebetulan saya kan agamanya Islam dan mungkin umur juga kali ya. Kalau dulu waktu muda mungkin nggak terlalu memperhatikan agama, tapi sekarang umur saya udah 40-an, jadi saya kedewasaan mungkin berubah. Ini saya ngobrolin dari sudut pandang agama. Nah, di agama Islam, buat kalian yang non-muslim, maaf mungkin ikut kebahas sedikit, tapi di agama kalian pun harusnya ada. Kalian lebih tahu lah tentang agama kalian, tapi saya ngobrolin apa yang saya alami. Buat kawan-kawan atau teman-teman yang di agama muslim juga mungkin, dan pastinya penting. Di agama Islam, sholat subuh berjamaah ini sangat penting. Sholat subuh ya. Apa tulisannya? Sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah lebih penting, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Pasti pernah dengar kan? Dan saya praktekkan itu. Menurut saya ini sangat penting. Bahkan saya ngambil yang sebelum sholat subuh. Saya bangun setengah 4, 3.30 pagi. Kenapa? Saya mau sebelum sholat subuh biar pikiran saya siap. Saya sholat tahajud. Tahajudnya nggak banyak-banyak sebetulnya, tapi rutin. 11 rakaat misalnya. Atau kadang kalau lagi senang tambah. Kalau lagi nggak senang kurang. 5. Yang penting saya sholat tahajud. Mempersiapkan pikiran saya untuk ini. Karena saya pikir, oh ya umur 40 udah waktunya dewasa. Dan ini adalah penting sekali mengalahkan motivasi bisnis, mengalahkan motivasi apapun. Karena saya udah punya anak, saya pun mau ngajarin ini ke anak saya. Menurut saya harus jadi contoh yang baik. Dan ini menjadi sangat penting. Prioritas nomor 1. Dan akhirnya saya berhasil sampai sekarang bangun subuh. Seperti itu. Oke, buat yang non-muslim, Pak, itu kalau di Islam misalnya ada sholat subuh. Kalau yang di luar Islam gimana? Kalian punya juga kan misalnya, oke, cari motivasi yang lain. Sekali lagi, bangun lebih pagi itu penting nggak buat kalian? Itu perlu dipertanyakan. Motivasi contoh yang lain adalah bisnis.
Kalau bangun lebih pagi, kalian punya waktu kan, yang lain masih pada tidur kan? Anak masih tidur, yang udah punya anak, istri masih tidur. Kalian punya waktu agar bisa tulis-tulis, bikin target, apapun lah. Pagi-pagi bisa olahraga dulu, misalnya bangun jam 5 pagi lah ya. Terus siap-siap mau lari pagi, karena kan misalnya jam 6, setengah 7 harus udah siap-siap mau ke tempat kerja ataupun ke perusahaan kalian kan misalnya. Ini kan bisa kalian lebih bugar gitu loh. Kalau kalian merasa ini penting, cari pokoknya motivasi kalian apa, dan sudut pandang kalian atau paradigma apa, paradigma kalian apa. Kumpulkan sebanyak mungkin, sekuat mungkin, selogis mungkin. Tulis sekarang apa motivasi, oke? Dan ini akan jadi mindset, dan ini akan membuat lebih mudah gitu mencapai perubahan-perubahan kayak gini. Oke, sekarang cukup dengerin sayanya cukup. Kalian di depan kertas kalian tulis motivasi saya bangun pagi. Ingat, bukan yang kata orang lain. Tidak peduli saya yang ngomong, tidak peduli orang lain yang ngomong, siapapun. Itu jangan dipedulikan. Rasakan dalam hati kalian, ini penting gak? Cari titik paling penting apabila kalian peduli dengan bisnis dan ingin jadi orang sukses di bidang apapun. Bukan cuma bisnis, kuliah, sekolah, agama, bisnis, apalagi yang bangun pagi. Apapun, orang yang bangun pagi selalu lebih menang. Oke, tulis. Tanyakan, pikirkan, renungkan. Sudah? Oh belum? Santai saja, gak mudah dan gak perlu cepat-cepat. Sambil kalian tulis, saya akan pindah ke poin nomor 2. Apabila kalian rasa terburu-buru, silakan pause aja dulu. Nggak usah terburu-buru, ini memang bukan tugas yang mudah. Oke? Oke, poin nomor 2. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke part yang kedua. Tadi kalian sudah menuliskan motivasinya yang paling kuat apa? Biar gampang, bukan motivasi, saya ganti deh namanya. Apa alasan kalian harus bangun pagi? Benar penting. Kalau yakin itu penting, berarti memang sesuatu hal yang harus kalian capai. Setuju? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita akan rubah ini sampai selamanya. Kita akan menghentikan kebiasaan buruk itu. Oke? Sekarang adalah yang terbaik. Kapan lagi? Saya harap kalian udah poin 1 udah selesai. Kita akan bahas poin yang kedua. Rintangan. Oke. Nah, sekarang kita akan identifikasi. Kalian sekarang udah setuju bahwa bangun lebih pagi itu sangat penting. Benar tuh? Menteri ayeuna ira deui. Setuju. Ini kurang identifikasi. Kita akan identifikasi, misalnya gini, dari dulu juga Kang, saya mah tahu bangun pagi mah subuh. Bangun pagi mah subuh, benernya. Saya juga tahu Kang, bangun pagi teh penting, tapi udah susah. Iya, ayo bareng-bareng kita identifikasi. Kita recah lah. Sampai selesai, bener tuh. Sok ikuti lagi ya. Tonton sampai selesai. Identifikasi. Saya waktu itu selalu saya nyeritain diri sendirilah. Pengalaman anu lain cek batur, kata saya sendiri, memang dialamiku sendiri. Saya susah bangun pagi kenapa? Yang pertama, setelah nikah ya. Kalau yang masih muda mah nggak tahu lah, lupa lagi. Yang sekarang aja, saya susah bangun tidur karena saya punya kebiasaan yang mungkin dari awal tuh, dari muda ke bawah-bawah tuh begadang tuh. Jadi saya kalau nggak ngerjain sesuatu nyampe jam 12, jam 1, jam 2, saya nggak nyaman gitu. Saya nggak nyaman. Padahal naon dikerjakeun sok pikir. Emang nggak ada poe besok? Kan masih ada hari besok juga. Kalau mau ya udah tidurnya awal, bakal kerjain pagi kan bisa. Kalian perlu identifikasi masalah utamanya, rintangannya kenapa bisa nggak bangun pagi. Karena kita udah setuju bahwa bangun pagi tadi kan di poin 1 penting kan. Berarti ini identifikasi. Setiap orang punya rintangan masing-masing, saya bilang. Ini mah cuma contoh begadang. Yang kedua, saya begadang alasan mah banyak, jaga anak misalnya teh, bagi yang udah punya anak, bayangin jaga anak malam-malam, anak saya tuh 3 tidur semua malam. Jadi gini, yang pertama tidur, nuka 2 bangun, nuka 2 tidur, nuka 3 bangun, liur. Ibunya kan capek gitu. Ya, akhirnya saya jaga anak. Ini pun jadi alasan. Oh, kumaha tuh cenah da
eta teh nggak bisa dirubah. Nggak ada yang nggak bisa dirubah, semuanya juga bisa dikondisikan. Oke lah, sambil ngobrol sambil jalan ya. Yang ketiga, alasan saya kenapa rintangan saya waktu itu susah bangun pagi itu, pertama begadang, jaga anak. Yang ketiga, saya teh punya kebiasaan buruk, nongkrong. Ya kalau begadang kan bisa di rumah lah ngerjain apa, tapi nongkrong kan lebih parah di luar. Nongkrong sama teman-teman dengan alasan gaul, misalnya malam-malam di kafe. Nah ini tuh besoknya tuh susah buat bangun teh. Tapi kan ada yang lucu, coba pikir. Ini makanya saya bilang poin nomor 1 penting. Meskipun saya begadang, meskipun saya jaga anak malamnya, meskipun saya nongkrong malamnya, tapi kalau besoknya ternyata saya rasa penting bangun entah. Sok rasain bener tuh. Saya bangun tidur jam 1 tunduk kene, tapi udah kudu bangun jam 4 dah bangun. Contoh kalian misalnya tuh, tadi kan bilangnya agama ya. Kalian yang misalnya orang muslim Ramadan lah, malam sok sampai malam nonton, anger bangun setengah 4 subuh, buat apa sahur? Udah jadi kebiasaan. Tapi beres Ramadan mah riweuh, balik deh ke jam 5, kadang jam 6. Ya bener nggak? Sok dirasa-rasain. Tapi masalah nama tina poin hiji motivasi. Nah biar gampang motivasinya guys yakin. Sekarang rintangannya kita coba ilangin. Kita definisikan, identifikasi rintangannya apa aja. Begadang misalnya, jaga anak, nongkrong. Udah jangan banyak-banyak, 3 weh heula. Tulis di list yang paling parah sampai ke yang poin ketiga. Udah gitu pikir. Kayak begadang, saya lamun begadang biasanya sampai jam sabaraha? Jam 2. Emang tuh bisa begadang ngerjakeun apalah gitu. Malam-malam di depan komputer. Udah tuh sampai ke jam 10. Kan berarti kan lamun tidur saya jam 10 malam. Kan biasanya sampai jam 2 berapa tuh jamnya? 10, 11, 12, hiji, 2, 4 jam hilang. Ya, berarti kan 10 ke jam 2 atau 4 jam kan hilang. Nah, udah tidur aja jam 10 pilih, tapi bangunnya jam 3 misalnya atau jam 4. Kerjain jam sini 4 jam ke depan. Kan bisa. Sama aja. Sama bahkan kadang-kadang lebih cepat. Daya mah bisa bari jeung ngopi. Malam mah kadang ngopi kan sok seueuh. Ya maksudnya sakit perut lah gitu kan, banyak gangguan lah malam mancan muka eta geuring website kadang keluar nu aneh-aneh. Ya eta mah godaan. Terus emang teu meureun. Mana wae. Terus oke. 2, 3, 4. Kan tetap 4 jam. Nah, berarti begadang bisa ya. Robah ke jam 10. Rintangan setik hilang. Oke, jaga anak kumaha ye jaga anak, makanya anak-anak saya teh muter ya. Lamun memang kondisi saya sangat-sangat terpaksa kudu tidur, meskipun nggak bagus ya. Tapi kan saya mah ngobrolkeun masalah ngilangin rintangan. Udah anak bangun tah nu kecil ku saya bere HP betah nonton YouTube tapi sebelah saya biar aman. Tapi saya tidur gitu. Kira-kira bisa jadi solusi. Udah banyak solusi mah sebetulnya mah nyamun leuwih edan mah kasih obat tidur, tapi jangan eta mah nya. Kan imah ngobrolin ngilangin rintangan gitu. Hanya dikasih obat tidur yang dituntut ku indungna. Ya omongin. Enggak, itu mah kasih HP, kasih YouTube, udah aja dia teh jongjon gitu kan, main HP gitu. Saya cuma mau ngobrolin, nggak ada lah rintangan yang nggak bisa dilewatin sebetulnya mah. Tinggal kalian kan. Ketiga, nongkrong. Ayo mah paling gampang atuh. Nongkrong mah paling gampang. Beja ka pamajikan. Bu, mun bapak nongkrong carekan, komo teu penting, geus we kitu. Geus lain diboga pamajikan mah komo nu sarieun ku apa itu? Ikatan suami takut istri. Geus beres ieu mah gampang. Nongkrong mah hese setting pareuman HP. Hese setting dompet berekeun, moal bisa nongkrong da teu boga duit. Gampang. Banyak cara mah, asal kalian niat. Kan intinya yang mau saya obrolin teh. Nah, rintangan juga perlu kalian pikirin. Sok praktek. Nah kita teh dengerin ceramah, setuju. Itu kertas mulai dilihat lagi. Tadi motivasi udah ditulis, sekarang tulis rintangan. Sok mulai tulis. 1, rintangan paling berat apa? 2 apa? 3 apa? Udah gitu tulis di sebelahnya solusi atau problem solving, keren nama. Sok solusinya apa? Bisa ngilangin rintangan ini.
Pikir, bukan kata saya, bukan kata tetangga, bukan kata selingkuhan. Pikir yang bener, kata kamu. Dah, sok pikirin, direnungin. Butuh waktu, ya pasti udah nggak gampang. Oke? Buat kalian yang masih lama, di pause aja. Kasihan yang lain nunggu. Saya mau lanjut. Siap? Paham? Nggak paham? Tulis kolom komentar. Oke? Lanjut. Poin 3. Oke, sekarang fokus ke nomor 3. Saya harap kalian sambil nonton, sekali lagi saya ingetin, praktek penting. Udah percuma lalajo video fitness gitu, tapi kita tetekieu tah. Kan mau badag, bener nggak? Tong jadi orang nu ngebuang-buang waktu ngerasa belajar, karena itu kan cuman ada di mindset, di pikiran gitu ilmunya. Tapi kalau nggak dipraktekin makan cuma, bener nggak? Oke, lanjut poin nomor 3. Cara merubah kebiasaan, fokus di bangun pagi. Bisa dipraktekin di banyak hal sebetulnya, cuman kita fokus di bangun pagi, we. Oke, yang ketiga adalah apa ya? Hal-hal yang bisa membantu. Hal-hal yang bisa bantu. Dalam hal ini adalah bangun pagi. Mungkin dalam hal yang lain kalian boleh praktekin dalam hal yang lain juga gitu. Sok apa? Jadi tadi kita udah tahu rintangannya. Sekarang kita kan manusia ya. Kita tuh udah tahu motivasinya udah kuat, tekadnya udah kuat, rintangannya juga udah tahu. Tapi biar mantep, kita tuh perlu yang bisa bantu macem-macem. Ini yang pertama paling sering, paling umum, tapi paling sering dipaehan. Ya bukan dipaehan, dibunuh, maksudnya dimatiin. Maaf kalau sudah kebanyakan. Ini teh jam waker, sok. Jam waker tuh Sunda ya. Naon bahasa Indonesia sa? Alarm. Ya, alarm. Sok. Sering ya sok ngaku we. Alarm bunyi, ya niat mah bangun. Tapi dah kumaha. Dah leungeun lebih berkuasa daripada mata, akhirnya dimatiin, tidur lagi. Sok, alarm. Tapi nggak apa-apa, urungkeun we. Alarm nyalain. Tapi mun dirasa ini nggak cukup buat bantu. Banyak yang fasilitas mah ada orang, sok. Orang siapa yang paling dekat yang bisa ganggu kamu pagi-pagi buat bangun subuh, tapi ganggu positif, jangan diganggu aneh-aneh. Nanti malah tidur lagi. Sok. Orang misalnya pasangan yang sah ya, pasangan. Ya yang nggak sah gitu naon lah. Dia lebih rajin telepon misalnya teh kan bisa minta ke pasangan bantu ke istri misalnya tuh. Tong sarwana kebluk, tapi yang dua-duanya samanya. Tapi mualah kalau diminta tolong mah biasanya mereka lebih bisa bantu. Pasangan minta bantu, Bu, bangunin Bapak jam 4 subuh, mau apa, mau sholat subuh atau mau tahajud. Tekad udah ada, no bantu ada, bisa orang. Gak punya pasangan, maaf, sekali lagi maaf, jomblo, saya teh orang kan beda-beda, bener nggak? Baiklah sok jomblo, masa nggak punya teman? Suruh telepon ke temen. Ayah beren temen yang rajin. Oke, saya mah udah tua Pak, jomblo keneh nyatak. Tong gitunya, tong ngobrol takdir. Aku udah usaha. Nggak, maaf, agak loncat dari pokok bahasan. Nggak, ini kan punya teman kerja. Atuh, pasti mahnya di kantor Wenu Soleh yang suka bangun pagi. Nggak mungkin atuh. Cari. Pak, nggak ada kantor saya mah semuanya juga bangunnya siang, kita mah pekerja malam. Oke, saya mah di Baturan, so. Nah, dia bisa ngebantuan. Mayar tukang rona, tah. Masa kamu teh punya duit dah? Kan bilangnya tadi kerja rajin ya, siang misalnya teh. Bayar atau tukang rona, tapi tetangga bayar, Pak. Saya tuh susah bangun pagi. Nah, ini mah uang, hitung-hitung saya bayar ke Bapak, karena Bapak suka bangun pagi, tolong ketuk-ketuk rumah saya. Da pasangan saya pasti ke sarwana sare, misal. Tukang ronda paling rajin, hese wae. Ya hese, carilah sendirilah ya, cari sendiri mah cuman solusi. Bahwa alat orang tuh bisa bantu. Kalau kalian bener, pasti otaknya teh, oh si Anu, ada orang tua, minta tolong ke orang tua, banyak. Sebetulnya nggak ada alasan. Nggak ada alasan sebetulnya bener. Alasannya mah diri kalian sendiri, wah motivasinya kurang. Coba pikirin di penting tuh gitu. Mun penting ya udah sok kerjain. Kalau banyak mikir, kalau gini orang mah, kalau jadi orang itu pikir
Ini penting nggak? Penting. Geus we gawean, tong loba mikir. Masalah mah nanti pasti datang sorangan. Gitu. Nah, tugas kita teh yaitu menyingkirkan masalah dan rintangan. Oke, terakhir ya sebagai tambahan. Kalau kalian mah bener, wah saya mah ada jenius. Oh udah sok bikin alat anu bisa nyebor sorangan, sok. Bisa mah sok aya tina YouTube gerak. Jam 4 bisa teh. Terus alatnya teh muter gitu aya kelereng, letak dijebur we geuning. Bangun. Nyai kumaha deui atuh? Ini udah, nya geus kumaha deui? Ku cai atuh. Air di banjur. Mudah-mudahan bangun kalau memang bener penting. Tapi biasanya mah nggak usah kayak gini-gini amat. Mun penting mah kayak tadi gambarannya. Kalau penting mah bos mau datang jam 4 jemput, setengah 4 udah siap. Bener nggak? Bulan Ramadan jam 3 setengah 4 udah siap mau makan sahur. Kalau enggak naon kasiksa sapoean. Kan ini di luar ini biar agak refresh ya. Sok. Sebelum nulis ini kita angkat dulu tangan sok. Tah, bangun dari duduk sok tulis. Nah, saya mau cerita. Naunya tadi teh cerita na poho. Poho deui euy. Oke, tenang, kalem. Bisa di-cut kan? Nah, kalem ya. Teh rek dongeng naunya urang teh. Poho deui. Aslina gitu rek dongeng. Ieu mah lain heureui. Kadadak poho. Oke, naunya. Oh nya ada cerita. Lanjutnya. Nah ini mah ada cerita, sok bayangkan. Kebayang nggak gara-gara keteledor bangun ya? Ada orang bulan puasa bangun setengah 5 subuh, teh sahur. Udah gitu teh udah aja kerja kan setengah 5 mah kerja we. Jam 5 sore tidur deui, bangun setengah 5 subuh teh sahur teh buka sok gara-gara masalah nu kararieu kan jadi masalah. 24 jam puasa na oke. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Oke lah, sok. Urang duduk deui. Mulai tulis, poin 3. Baik garing saeutik mah nyasa. Hah, teu naon saya? Oke, siap. Nah, lain apa itu namanya sok ngabodor berjeng berdiri teh. Oh, stand up comedy dah kita mulai ngobrolin stand up comedy ini mah ngobrol bareng, sharing. Berarti praktek sekarang tulis. Tadi kan udah motivasi, udah rintangan, udah sok sekarang tulis. Duduk lagi, lihat. Kira-kira siapa yang bisa bantu, alat apa yang bisa bantu. Bisa aneh-aneh lah. Sok, pikir we. Pikir. Kira-kira apa? Sok, dikasih waktu. Saya tahu nggak gampang. Ingat, tekad itu yang penting. Tonton sampai selesai videonya. Oke? Udah? Bagi yang belum, di pause aja dulu. Saya mau lanjut ke poin nomor 4. Lanjut.